Halo, kembali lagi dengan saya Mayang. Di video hari ini kita akan belajar bagaimana membuat display tabel dinamis. Nanti pada saat websitenya dibuka, nah di sini, di bagian bawah sini, itu ada admin, tampilan tabel admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, buku pengunjung, dan peminjaman. Pertama, kita akan membuat display tabel dinamis untuk halaman admin, karena profil ini hanya satu, jadi tidak perlu. Untuk admin kita ambil dari script yang display tabel dinamis. Ini kita copy, lalu kita paste di bagian sini, teman-teman. Oke, kita paste di sini. Ininya. Kita paste. Oke, setelah itu ini kita ganti jadi my input menu 1. Lalu tipenya teks, ini my tabel menu 1 juga. Nah, untuk judulnya ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Oke, ini kita ganti jadi nomor. Lalu ini nama. Yang berikutnya tempat lahir. Oke, next ini untuk datanya ini kita kasih 1. Kolektor select from, nama tabelnya adalah admin, order by nama ascending. Lalu ini kita buat ada 9 juga. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. Sebentar, ini ganti data 1. Lalu ini kita ganti nama. Tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email,
kita hapus jadi S0 plus. Terus yang di di plus ini sama dengan 1. Oke, setelah itu di bagian bawah sini input nomor 1 ini my table juga. Oke, setelah itu kita Ctrl save dan coba kita lihat ini. Oke, di sini belum tulis D1. Kita lihat lagi. Oke, coba kita Ctrl save dan kita refresh lagi. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman. Coba di sini kita klik cari. Nah, ini kenapa pada saat fitur pencarian ini tidak berjalan? Jadi solusinya adalah kita buka Bootstrap. Lalu kita pilih Learn Bootstrap. Kita pilih Bootstrap 4. Oke, selanjutnya kita pilih yang Bootstrap Get Started. Lalu kita pilih ini. Lalu kita copy link yang ini, kita copy lalu kita paste di bawah meta sini. Oke. Lalu kita save dan kita lihat lagi. Oke, yang munculnya di situ. Kalau kita kasih random huruf, dia tidak muncul. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat display atau filter data untuk fitur di lemari. Caranya itu sama. Jadi kita ambil tadi script yang ini, kita copy, lalu kita paste di sini. Oke, di menu 2. Kita paste. Oke, ini menu 2, lalu ini menu 2. Ini judul ada, nama lemari ini cuman 2 ya. Oke, berarti harus ini juga harus. Yang pertama itu nomor. Yang berikutnya adalah tanggal lemari. Ini data 2. Data 2, select from table. Nama lemari saja.
2. Ini kolomnya nama lemari. Oke, ini kita hapus jadi 0, 1 sama dengan 1. Ini di bawah 1, 1. Oke, kita lihat lagi. Ini ada 2. Ada 2. Lalu ini my input nomor 2. Oke, seperti ini. Lalu kita Ctrl save dan kita lihat di sudah ya, seperti ini. Kita lanjut ke tabel rak. Caranya sama seperti tadi. Copy, kita paste di sini. Nano 3. Paste. Jadi kita ganti jadi menu 3. Ini juga menu 3. Untuk tabel rak dia cuma ada 2. Bukan. Nama rak, nama lemari. Next, ini data 3. Select font, nama tabelnya lemari, rak, where, lemari, sama dengan rak. Jadi ini maksudnya ID lemari yang berada di tabel lemari sama dengan ID lemari di tabel rak. Oke, next ini 3. Ada 3. Nama rak, nama lemari. Oke, setelah ini 3 sama dengan 1. 3 plus. Sebentar guys. Astaga, ini nomor 1 plus. Oke, lanjut. Ini di bawah 3 sama dengan 1. Oke, setelah itu 3. Ini my input nomor 3. Ini Oke, setelah itu kita Ctrl save. Kita buka web browsernya di Redirect. Ini
ini error. Kita lihat lagi mana yang error. Oh, di sini tanda komanya tidak pakai. Kita lihat lagi nama lemari. Sedetik kata Ctrl Save. Nah, sudah muncul seperti ini. Lanjut kita ke bagian tabel penulis. Sama tadi caranya. Kita copy ini. Lalu kita paste di bagian menu 4. Kita paste. Oke, kita lihat lagi. Empat. Untuk kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita scroll ke bawah. Ini datanya jadi data 4. Select nama tabelnya. Penulis, order by nama, ascending. D4, D4. Sembilan. Oke. Ini ganti jadi S04. Oh iya, sebentar. Ini jangan-jangan S04. Oke. Tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Nama, tempat tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Oh, lebih satu.
ganti jadi D4. Oke, kita lihat ke bagian bawah, my input 4. Control save dan kita coba lihat. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian tabel penerbit. Kita copy, kita paste. Ini jadinya 5. Ini juga 5. Judulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua, 4, 3, 5, 6, 7. Status. Oke, lanjut. Ini nama ini datanya data 5. Select from penerbit, order by di 5. Dua, 4, 6. Oke. S5. Pas. Tadi S4 ya. Oh ya. S5 9, 1. Oke. Ini nama, alamat, kota, email, telepon, dan status. Oke. Menu 5.
Kita Ctrl save, lalu kita coba lihat lagi bagian penerbit. Yep, seperti ini. Kita lanjut ke tabel jenis buku. Kita copy juga. Sini. Menu 6 untuk jenis buku dia cuman ada satu. Kita hapus ini. Nomor, nama jenis buku, aksi, ini data 6, select from jenis, order by nama asalnya. 6. Ini cuma nama S16 Oke. Kita lanjut yang di bagian bawahnya nomor 6. Mana? Ctrl save, kita lihat view. Oke. Ininya dynamic. Save. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian tabel buku. Kita lanjut ke bagian tabel buku. Sama seperti tadi caranya. Copy. Paste. Ini my input menu 7. Menu 7. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 9, 10, 11. Nomor, judul, oke, kita lanjut. ISBN.
Oke, kita lanjut di bagian ini data 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jadinya S67 judul tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku. Ini kita langsung isi nama penulis. Nama penulis, nama penerbit, nama jenis, status buku. Ini kita ganti jadi 7. Oke, ini salah from new banyak. Kita lihat judul, tahun terbit, ISBN, jumlah buku, penulis, S, penulis, penerbit, nama, S, jenis, nama, S, nama jenis, nama buku, status, S, status buku, from buku, nama penulis, nama penerbit, nama jenis, where buku, .id penulis sama dengan penulis id.penulis and buku .id penerbit sama dengan penerbit penerbit
ID penerbit dan buku.id jenis buku sama dengan jenis.id jenis buku ordered by judul ini S07 kita save, ini hapus, ini menu 7. Kita Ctrl save, lalu kita coba lihat lagi di bagian buku. Oke teman-teman, kesalahannya itu di sini. Penulis.id penulis. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, lanjut kita ke bagian tabel pengunjung. Berarti dari sini input ini. Copy. Paste di sini. Ini menu 8. Menu 8, nomor, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Jenis kelamin. Email. Telepon. Kategori. Ini data ke berapa ya? Ini data ke 8. Ini nomor 8. Data 8. Ini kita masuk ke pengunjung ya. Telepon pengunjung data 8. Ini D8. Data 8. Ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 7. Oke. Ini 8. Oke, alamat jenis kelamin, email, telepon, kategori. Mulai dari menu 8. Menu 8. Oke, kita Ctrl save. Coba kita lihat di browser. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke tabel peminjaman. Oke, kita copy, lalu kita paste di sini.
Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor tanggal pinjam, tanggal kembali, pengunjung, status, diserahkan, diterima, taksi. Oke, ini data 9. Ini from pinjam pengunjung, pinjam pengunjung, order by tanggal pinjam Desember. Nomor 9 plus ini 9, ini kita ganti 9, 9. Tanggal pinjam, tanggal kembali, nama, status, diserahkan, diterima. Ini 9. Oke, setelah itu kita Ctrl save dan kita coba lihat. Nah, ini sudah seperti ini. Diserahkan. Oke. Coba kita lihat lagi. Admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, peminjaman. Oke, kita mulai dari admin. Nah, di sini ada keterangan status kan. Nah, status itu menerangkan dia aktif atau tidak aktif. Jadi, saya akan buat statusnya ini. Kita buka Visual Studio Code, lalu ubah di bagian admin. Nah, yang ini. Nah, yang statusnya ini kita buat status sama dengan 1. PHP if. Jadi PHP if
ini dalam kurung alam. Oke. Echo aktif else echo Oke, jadi ini maksudnya kalau misalnya statusnya 1 itu aktif. Kalau bukan 1 atau 0, maka akan muncul keterangan tidak aktif. Oke, kita save. Kita buka browser. Oh, ini. Save. Nah, di sini statusnya sudah aktif. Kita lihat lagi. Mari penulis. Nah, ini penulisnya sama juga, kita buat aktif tidak aktif. Kita cari yang gimana ya? Oke, kita save. Coba buka lagi. Oke, di sini ada error. D4. Nah, oke. Lanjut kita ke penerbit. Ini juga sama. Penerbit. Oh ya. Ini kita ganti dari kita save. Lalu kita lihat penerbit. Oke. Untuk jenis buku, lalu ini tabel buku. Ini statusnya. Ini kita buat tersedia dan tidak tersedia. Oke, jadi yang tadi tuh bisa cek tadi. Ini di bagian status buku ya. Di 7 ini tersedia. Tidak tersedia. Lalu kita save, kita lihat di web browser. Status buku. Nah, udah, statusnya sudah berubah jadi tersedia. Kita lanjut ke bagian pengunjung. Oke, lanjut adalah peminjaman. Nah, ini yang pasti bagian kolom diserahkan ini. Struktur data itu ini di bagian tabel pinjam. Di bagian tabel pinjam diserahkan ini kita ganti ini jadikan 0, lalu kita save. Oke, setelah itu untuk di bagian statusnya
status nih, kita ganti jadi 0. Sudah. Ini diserahkan 0 juga. Kita edit dulu. Ini 0. Oke. Kita buka web browser. Kita lihat. Nah, ini. Oke, di sini di bagian peminjaman itu statusnya 0, artinya itu bisa belum diambil, menunggu diambil, telah diambil, telah dikembalikan, dibatalkan. Jadi itu caranya kita buat di bagian status. Di bagian status ini karena ada banyak begitu, jadi kita pakai di Bootstrap, pakai PHP switch karena pilihannya banyak kan. Kita pilih PHP switch. Oke, kita scroll. Ini PHP gue jadi STS switch status STS. Ini kita copy, lalu kita paste di sini. Ini PHP ini ganti jadi STS. Ini dihapus, lalu kita paste di sini. STS business status switch ini ganti jadi STS case kalau 0 itu artinya belum diserahkan. 1 artinya sudah diserahkan. 2 itu juga dibatalkan. Dan yang terakhir kalau default hilang. Oke, seperti ini. Kita buka. Nah, tampilannya kayak gini. Oke, next kita ingin tanggal pinjam, kita ganti dengan tanggal transaksi. Coba dengan tanggal transaksi. Lalu ini teman-teman di bagian diserahkan nih,
kita harus menampilkan nama orang. Ini kan umur, jadi itu caranya. Jadi kita ke localhost dulu. Ini kita harus input manual. Jadi di bagian pinjam, ini diserahkan jadi 2, diterima 2. Ini 2. Oke, kita klik go. Nah, ini kan dia pakai ID-nya itu kan, ID 1, 2. Nah, di sini saya mau ganti kan jadi pakai nama orang. Itu caranya kita harus pakai cari data di tabel lain. Oke, caranya adalah PHP, ini PHP-nya mencari data di dalam database sesuai dengan inputan ID A sama dengan $D9 diserahkan data 9 sama dengan MySQL query nular konektor select tentang admin ID admin like minute data 9 dolar konektor select all ID admin like IDA. Lanjut if kurung MySQL 6 rows data 9 lebih besar 0 while D1 sama dengan MySQL fetch array data 9 di sini lagi td Oke, ini untuk bagian diserahkan. Selanjutnya kita langsung saja ini kita copy paste. Lalu kita letakkan di sini. Oke, ini kita ganti jadi
diterima. Kita sambilkan select nama di admin. Ini diterima, ini diserahkan. Oke, kita Ctrl save. Coba kita lihat lagi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, ini diserahkan. Muncul ya. Oh maaf teman-teman. Ini saya belum. D1. Ini satu-satu. Ctrl save. Kita lihat lagi di sini. Nah, sudah teman-teman. Jadi ini tanggal transaksinya, pengunjung, statusnya belum diserahkan, jadi diserahkan. Oke, kemudian di bagian peminjaman ini ada namanya fitur detail. Jadi kita harus buat dulu fiturnya. Kita harus buat fiturnya dulu. Tinggal kita tambah. Kita tambah detail di sini. Oke, kita save. Kita coba. Nah, ada fitur detail di sini. Jadi pada saat nanti kita klik fitur detail ini, maka akan muncul satu buah halaman untuk menambahkan detailnya. Pada bagian tabel buku ini ada kekurangan, yaitu kolom rak. Jadi kita akan menambahkan kolom rak di sini. Kita buka di perpustakaan di bagian buku ini. Kita tambah satu kolom lagi setelah ID jenis buku, yaitu ID rak, tipe integer, dia 0 ya. Kita Ctrl save. Nah, maka sudah muncul satu kolom di sini, yaitu ID rak. Next, kita masuk ke scriptnya, berarti di tabel buku. Ini tabel buku. Nah, di sini di bawah sini kita tambahkan rak. Lalu yang berikutnya kita tambahkan ID rak. Okay. And then kita jadi ID rak
Oke, setelah itu kita Ctrl save. Kita buka lokal host. Kita browse dulu. Nah, ini kan ID raknya 0 nih. Kita edit. Ini ID raknya kita ubah jadi 2. Ini juga. Di sini. Paste, kemudian jadi ID rak. ID rak ini 7 ya. IDR, ini juga IDR, data 7, IDR ini 7 ya. Oke, coba kita save, lalu kita raknya anjir 417. Ini di 7 deh. Oke, di sini kita ganti from rak ID rak. Oke, lalu kita taruh cursor. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu kalau kita lihat di profil, nah ini sementara untuk profil itu tidak perlu tambah karena dia cuma 1. Jadi fiturnya hanya bisa kita update atau ubah, tidak bisa menambahkan profil baru. Jadi kita perbaiki scriptnya di sini. Oh, teman-teman, sebentar. Ini dia di bagian jenis. Kita paste. Oke, ini jenis buku. Ini kita ubah jenis rak. Ini ID rak, value option, data 3, connector select from rak order by nama rak, ISG. Jadi ID rak, ini nama rak. Oke, setelah itu kita Ctrl save. Oke, kita Ctrl save, lalu kita coba lihat. Nah, ini. Jadi nanti pada saat kita tambah, ada muncul seperti ini. Raknya, bukunya itu terletak di bagian rak mana, seperti itu. Next adalah bagian profil yang tadi kita perbaiki
Jadi untuk bagian profil itu tidak ada profilnya. Kita hapus saja. Sampai di mana ya? Oke, setelah itu di bagian ini formnya itu tidak ada tanpa kita. Ini kita kasih keterangan saja. Oke, setelah itu kita buka. Nah, jadi untuk profilnya ini nanti kita buat tampilannya. Jadi nanti kita langsung ke bagian halaman admin, lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku, buku pengunjung dan pengunjung. Terima kasih.